Halo teman-teman, salam hormat, salam sehat. Jumpa lagi bersama kami, Freon Baru Official, yang tak pernah lupa untuk menyapa sahabat-sahabat pengguna AC, praktisi tata udara dan refrigerasi Nusantara dan mancanegara yang menyaksikan video ini. Salam hormat untuk para senior, para suhu-suhu, para sesepuh, pini sepuh, dunia tata udara Indonesia. Salam hormat, salam sehat. Izin ya, sedikit share. Nah, baik, saya doakan teman-teman dimanapun Anda berada, sehat selalu, diberikan nikmat sempat untuk beribadah, menikmati nikmat sempat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan aktif, positif, dan berguna untuk dunia dan bekal akhiratnya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan komentar di salah satu video tayangan kami ya tentang bagaimana kalau proses pemasangan AC, instalasi servis yang sifatnya itu instalasinya terbuka wajib divakum. Di sini ada Haris Ompong 6234. Oke Bang Haris, saya doakan Bang Haris tidak ompong ya, ini hanya sebatas gimmick ya. Oke, yaitu Bang Haris Ompong. Yang anehnya Bang Haris ini komentar begini. Yang anehnya teknisi AC kalau pasang AC, kalau pasang AC baru di vakum itu kena cas biaya 100.000. Itu kan seharusnya sudah masuk pemasangan, seharusnya udah prosedur dalam pengerjaan memasang, malah dikenakan biaya. Sungguh aneh teknisi AC daerah Tangerang, Cisoka, dan sekitarnya. Oke, salam hormat untuk teman-teman teknisi Tangerang, Cisoka, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Baik, buat Bang Haris juga saya doakan selalu dimudahkan rezeki dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa berbahagia dan dimudahkan rezeki pula. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan sudut pandang saya secara pribadi. Siapa sih yang tidak ingin membeli AC dengan harga murah, kualitas, awet, dan mendapatkan pelayanan yang bintang 5. Baik itu cara pemasangan, pelayanan, dan segalanya pasti pengen mendapatkan sesuatu yang berkualitas. Nah, saat contohnya saya taruhlah berada di toko offline. Datang si customer, Pak, izin mau nanya AC merek A, merek B, merek C berapa? Oke Pak, kami hitungkan dulu kebutuhannya berapa PK, gitu kan? Kebutuhannya berapa PK, Bapak dominan pengen merek apa? Setelah kalkulasi merek, ukuran PK, ya dikasih tahu, Pak sekian harganya, Ibu sekian, Kak sekian harganya. Si customer ini tidak sedikit sekarang sudah tidak bisa ditolak lagi, pasti buka-buka marketplace. Kok di online cuman sekian, kamu mahal banget jualannya. Dan itu sudah menjadi salah satu momok yang menjadi keseharian kami para sales tuh, sesuatu yang boleh dikatakan itu makanan sehari-hari. Dikit-dikit diadukan dengan online, dikit-dikit diadukan dengan online. Sehingga ada beberapa di antara kami, tidak semuanya ya, ada beberapa kami toko ataupun sales penjual AC itu, bagaimana cara memikirkan saat konsumen ini beli, tertarik, kegaet dengan harga yang kami tawarkan. Kan seperti itu. Alhasil ada beberapa toko itu menyiasatinya, memberikannya dengan harga murah. Tidak banyak embel-embel A, B, C, jebret, Pak harganya sekian. Si customer tergiur dong dengan harga murah. Oh ya, ini murah banget nih. Gitu. Pada dasarnya setiap pemasangan AC itu emang betul wajib divakum. Nah, di sini nih biar saya kasih paham. Di sini letak kadang selisih pahamnya. Customer langsung bicara, sekian terima beres ya, saya tidak mau ada penambahan ini dan itu gitu. Ini sih mohon maaf kalau bisa dikoreksi para pengguna AC apabila ingin beli AC. Bahwasanya contohnya saya kasih sampel, contohnya seperti ini. Beli unit AC itu dapat unit indoor, outdoor, itu unit only. Apakah Bapak Ibu ini beli paket plus pemasangan? Beli unit only plus pemasangan plus aksesoris atau seperti apa? Kalau beli terima beresnya itu ada kategori. Setiap orang beli AC biasa dapat indoor outdoor, bracket outdoor, selang drain, kabel kontrol, kabel power, ductip isolasi lem, jasa pemasangan, dan lakukan proses vakum. Nah, vakumnya ini wajib dipertanyakan. Apakah nanti saat pemasangan sudah berikut vakum,
Tanya balik nih, Bapak Ibu sebagai pengguna AC, tanyakan aja ke tokonya, ke salesnya, atau ke si pelayannya. Apakah harga sekian sudah include dengan vakum? Ini wajib ditanya. Ya, wajib ditanyakan. Apabila nanti tidak menanyakan, ya masalahnya seperti ini, seperti Bang Haris Ompong. Sales toko tidak menjelaskan, Pak, mohon maaf, harga sekian hanya pemasangan, material, contohnya pipanya dapatnya 3 meter atau 3 meter atau 4 meter. Nah, misalkan tadi ada kalimat embel-embel tidak mau ada penambahan ini dan itu ya, saya terima beres. Ini wajib digarisbawahi. Apabila pemasangan ternyata di lokasi kok pipa 3 meter 4 meter nggak cukup, otomatis kan harus nambah. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk, saya nggak mau tahu, pokoknya Pak pasang AC saya, Bapak kan yang masang nih, pokoknya saya nggak mau tahu, AC saya harus beres terpasang dingin. Wajib digarisbawahi ya teman-teman ya, harap memaklumi juga. Ternyata kalau posisinya itu membutuhkan lika-liku, membutuhkan rentang antara jarak indoor dan outdoor panjang, butuh material tambahan, jadi bayarkan. Jadi tidak melulu statementnya terima beres, terima beres. Kita lihat apakah ada penambahan material atau tidak. Kalau cukup ya tidak perlu ditambahkan. Apabila ternyata di lokasi membutuhkan material tambahan, ya itu wajib dibayarkan. Karena si teknisi tidak akan mau menerima menanggung kerugian. Si toko juga tidak mau menerima menanggung kerugian. Dan si customer juga tentunya tidak ingin mengeluarkan uang lebih kalau tidak mendapatkan sesuatu imbal baliknya. Nah, kalau memang ternyata membutuhkan pipa ya wajib bayar. Jadi bahasa terima beres wajib juga dikoreksi. Jadi jangan langsung terima beres, saya nggak mau tahu, pokoknya terima dingin. Jadi itu yang sering sekali saya dengar dan sering sekali saya alamin. Itu jujur merasa apa ya? Merasa kurang nyaman aja dengan bahasa seperti itu. Gitu loh. Jadi kita saling koreksi diri, saling memahamin di lapangan butuhnya apa, itu wajib dimengerti. Jarak tempuh dari toko ke pemasangan, lokasinya jauh atau tidak, posisi pemasangan ini sulit atau tidak, itu juga mempengaruhi nanti finishing pembayaran, ada cas seperti apa gitu loh. Kalau tempatnya hanya tembus tembok, tidak terlalu tinggi, tidak membutuhkan alat tambahan untuk support kerja, itu tidak akan ada tambahan. Tapi kalau ternyata butuh scaffolding, ya kan, butuh tangga tambahan, ternyata tempatnya ekstrim, saya rasa teknisi manapun tidak akan mau melayani untuk ekstrim-ekstrim yang nanti akan menimbulkan potensi celaka kerja yang tetap akan menguntungkan si customer. Bahwasanya kita ini semuanya saling diuntungkan. Jadi kita saling mengoreksi, komunikasikan dengan baik, selayaknya kita ini kan orang timur, budayakan kita ini ramah tamahnya dikedepankan, komunikasi dengan baik. Setiap orang pasti bisa berlomba-lomba emosi, itu setiap orang pasti bisa. Nomor satu kalau orang Indonesia disuruh cepat emosi. Tapi kita yuk belajar jadi orang yang bisa meredam emosi, mengedepankan etika, mengedepankan tutur kata, penyampaian yang bisa dimengerti orang lain, tidak mudah menyinggung perasaan, seperti itu. Dan kembali lagi ke benang merahnya. Saat pemasangan tadi ditanyakan, apakah sudah include vakum atau belum, Pak? Kalau belum berikut vakum, berapa jasa vakumnya nanti yang akan dibayarkan? Karena kalau toko itu tidak menerangkan biaya vakum, nanti Bapak Ibu pasti kaget di rumah. Kenapa sih ini terjadi? Bahwasanya gini teman-teman. Jangan lupa ya power spray-nya untuk kebersihan AC Bapak Ibu sekalian. Saat Bapak Ibu ini beli AC, unit plus pemasangan dapat harga taruhlah 4 juta. Tanyakan, sekali lagi saya ulangin, apakah sudah berikut paket pemvakuman? Kalau belum dapat paket vakum, Bapak Ibu tanya, jasa vakumnya berapa? Sekian. Kenapa sih harus ada embel-embel vakum? Ya betul. Karena vakum ini tidak semua ya. Tidak semua, namun kalau menurut saya itu 75% toko di Indonesia itu memperkerjakan teknisi ini vendor. Dan teknisi vendor ini dipanggil, teknisi ini akan jalan saat ada pemasangan saja. Saat tidak ada pemasangan, ya teknisi ini ya cuman duduk diam, standby, tidak ada pemasukan. Vakum ini bukan fasilitas toko. Vakum ini adalah investasi teknisi, investasi seorang teknisi praktisi pendingin ini ataupun tukang AC, gitu ya. Vakum ini investasi mereka pribadi. Jadi tidak ada dilibatkan dengan toko, kecuali ya toko memiliki badan usaha
penyedia jasa installer. Nah, jadi ada toko yang mempekerjakan teknisi vendor, ada juga toko yang memiliki karyawan tetap, teknisi internal. Nah, kalau memiliki teknisi internal, ini biasanya ini tidak dibebankan biaya vakum. Biaya vakum itu nanti sudah diglobalkan, diinkludkan di dalam Bapak Ibu saat beli AC tadi. Contohnya harganya, Bapak Ibu tadi contohnya dapat harga 4 juta. Belum berikut biaya vakum. Tapi kalau Bapak Ibu dapat harga 4,2, 4,1 atau 4,3 contohnya, si toko ini pasti sudah melibatkan vakum di dalamnya situ, sehingga tidak banyak nanti embel-embel pernak-pernik penambahan vakum dan segalanya gitu loh. Ini yang sering terjadi kalau teman-teman teknisi yang vendor toko, mereka ini modal sendiri, tidak dimodalin oleh toko. Investasi alat, membawa alat yang begitu banyak. Bayangkan Bapak Ibu, kalau teknisi itu biasanya pengerjaan menggunakan motor, apalagi teknisnya single factor, bawa outdoor, indoor, bawa tangga, bawa toolbox, bawa bor, bawa vakum, bawa cadangan refrigen ataupun freon buat tambahan apabila di lokasi ternyata maaf kata ada apes, kebocoran freon, itu harus diisi ulang, direfill dengan freon yang cadangan di bawah, ataupun ternyata pipanya panjang membutuhkan penambahan freon, seperti itu. Jadi saya mengiring teman-teman pengguna AC Bapak Ibu ini, cobalah kita berpandangan positif. Kita berpandangan, bukan berarti Bang Haris ompong ini tidak baik, bukan. Maksudnya Bang Haris ini, terima kasih Bang Haris sudah menyampaikan kritik dan keluhannya sebagai pengguna AC. Terima kasih banyak. Saya doakan Bang Haris ini sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya. Saya tidak menyinggung Bang Haris sama sekali, tidak. Saya hanya di sini Bang Haris, terima kasih atas koreksinya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran next buat kita semua. Kalau beli AC itu ditanyakan dengan detail. Apakah sudah berikut vakum atau tidak? Jadi kalau teknisi disalahkan dikit-dikit ada biaya embel-embel vakum, ya itu hak teknisi, karena teknisi tidak mendapatkan biaya vakum di dalam toko. Teknisi beli vakum, bawa vakum itu lumayan berat loh teman-teman. Itu adalah alat support. Pak, itu kan emang sudah jadi prosedur, emang betul jadi prosedur. Nah, untuk sekarang ini masa transisi untuk penyesuaian bagaimana pemasangan itu wajib vakum, vakum, dan vakum. Di sini masih menjadi masa transisi untuk pemahaman konsumen AC, tidak menanyakan proses vakum saat pembelian. Makanya ditanyakan, apakah nanti yang masang ini teknisi internal toko atau vendor? Kalau teknisi vendor, Pak, apakah nanti ada biaya vakum? Biaya vakumnya berapa? Ditanyakan. Nah, saat kita mendapatkan informasi dengan jelas, dengan benar, oleh narasumber yang baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu pelayanan yang sama-sama ikhlas. Nanti kasihan teknisi yang masang menagih 100.000 untuk biaya vakum, disumpahin, aku nggak ikhlas ngeluarin duit 100.000 gara-gara biaya vakum. Mohon maaf ya, mohon maaf, tak sumpahin nggak jadi berkah buat kamu. Kasihan teknisi yang masang ini bawa tangga, hujan-hujanan, panas kepanasan, ya resiko sebagai pejuang rupiah. Mungkin si teknisi ini memberikan rezekinya, nafkahnya untuk anak istri. Karena mendapatkan ucapan yang tidak baik dari si customer ini, otomatis, saya nggak tahu ya dari hukum agamanya seperti apa. Kalau menurut saya kan kasihan, disumpahin, tidak mendapatkan rezeki yang halal, gitu loh. Ini terjadi kenapa? Karena kesalahpahaman. Informasi yang tidak disampaikan dengan baik oleh pelayan toko, tidak ditanyakan oleh si penjual, tidak disampaikan, dipertanyakan oleh si pembeli. Jadi di sini sebenarnya kurangnya komunikasi, kurangnya penjelasan di situ sih ya. Jadi di sini saya rasa jelas bahwasanya teman-teman kalau beli AC ditanyakan. Jadi saya rasa kalau orang jual elektronik, apalagi toko sudah ternama, brand yang sudah terpercaya, sales yang sudah terkenal, saya rasa sales ini, penjual ini akan berpikir ratusan bahkan ribuan kali untuk menjual AC dengan harga selangit. Kalau menjual AC dengan harga tinggi, pasti sudah memikirkan apa? Memikirkan fasilitas yang diberikan, spek material yang diberikan. Contohnya, Bapak Ibu beli AC dengan harga murah dan beli AC dengan harga mahal. Mungkin yang mahal, ini kalau saya pribadi ya, saya berupaya memberikan kualitas terbaik untuk konsumen saya. Hanya satu cacatnya saya, jujur untuk sampai saat ini.
saya masih cacat, saya belum benar, saya belum lulus, yaitu ujian tentang waktu. Kadang saya konsumen A, konsumen B janjian dengan saya, terbatas waktunya, sering meleset waktunya. Harusnya datang hari Senin, ternyata saya schedule ulang, Pak, mohon maaf saya belum sempat waktunya. Bagaimana kalau Selasa, Rabu, dan Kamis? Kalau sama-sama ada kesepakatan ya. Tapi ada beberapa yang kecewa dengan saya karena janjian waktu saya belum bisa terlayani. Bukan saya ingkar janji segala macam, namun karena keterbatasan saya, keterbatasan waktu saya untuk melayani teman-teman ini. Seperti itu. Kenapa sih di deskripsi saya tidak tampilkan nomor kontak saya? Karena sebenarnya saya untuk aktivitas sehari-hari itu sudah padat, ditambah saya juga belakangan ini sudah merasakan ada beberapa penyakit yang saya rasakan sehingga saya tidak se-energik dulu, tidak sesehat, tidak sebugar dulu, tidak secepat dulu teman-teman. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang belum bisa saya layani dengan baik, belum bisa saya layani dengan on time. Tapi tulus dari dasar hati saya melayani teman-teman yang sempat berjumpa dengan saya, yang sudah pernah ketemu saya. Saya melakukan pekerjaan untuk Bapak Ibu itu dari hati, tulus dari hati, dengan kecintaan saya melayani Bapak Ibu. Kenapa dibilang Pak Justin kok jual AC-nya mahal? Sebetulnya tidak mahal kalau menurut saya, karena kami ingin memberikan kualitas. Suatu kualitas pasti ada nilai yang harus dibayar. Salah satunya contohnya material saja tidak jauh-jauh. Kami selalu menggunakan material yang terbaik, material yang benar-benar kelas premium. Kami pernah jual AC dengan harga murah sehingga nanti konsumen itu terjebak sehingga kecewa dengan kami karena salah pemasangan. Ya, saya akuin kerjaan saya tidak selalu baik, tidak selalu nomor satu. Pasti customer kami ada yang merasa kecewa dan pelayanan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya secara pribadi dapat berbenah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih baik untuk melayani Bapak Ibu dan berbagi sharing untuk satu sama lain. Tujuannya apa sih video yang saya sampaikan kesempatan kali ini? Saya itu berdiri di tengah-tengah antara customer dan teman-teman teknisi, dan di tengah-tengah ada brand. Supaya teman-teman customer ini mendapat pelayanan yang baik, teman-teman teknisi ini mendapat penghargaan, menjadikan partner kerja yang baik sebagai penyalur brand, dan brand juga diuntungkan. Brand tidak dirugikan karena kesalahpahaman, brand A, brand B jelek, padahal contohnya PKAC-nya kurang tepat disalahkan. AC A jelek, AC B jelek, padahal salah PKAC-nya. AC-nya bener, PK-nya AC bener, ternyata teknisinya kebetulan belum dapat teknisi yang berkompeten. Mohon maaf nih, mungkin ada beberapa teman-teman teknisi yang baru belajar, masih menggali pengalaman. Terkadang tidak sedikit itu AC customer ini menjadi malpraktek seperti itu. Ini sangat disayangkan. Mudah-mudahan untuk teman-teman, yuk gali potensi, konsisten, dan komitmen itu menjadi pembelajaran dan berkompeten. Itu menjadi tombak kita untuk menjadi teknisi yang baik untuk di masa depan di Indonesia ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang sudah mengalami beli AC beli AC kok ada biaya vakum dan vakum. Disinilah jawabannya. Mudah-mudahan nanti bisa, kalau teman-teman ada yang kurang setuju ataupun koreksi dalam video ini, bisa sampaikan di kolom komentar. Nanti kita diskusi di kolom komentar. Adapun cara penyampaian saya ataupun sudut pandang saya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan video ini dapat mewakili keresahan ataupun tanda tanya besar selama ini di teman-teman pengguna AC Indonesia. Terima kasih, salam hormat, salam sehat. Terima kasih Indonesia.